Perkenalkan, saya Ahmad Rozikin atau bisa dipanggil Rozi. Saat ini saya bekerja sebagai lead backend developer di PT Meja Kita Indonesia Mandiri. Di sela waktu luang, saya suka belajar dan mengeksplor hal baru mengenai dunia pemrograman dan teknologi. Terkadang mengembangkan tools untuk website saya sendiri dan membuat script helper yang saya bagikan di GitHub. Selain itu, saya juga menulis di blog pribadi saya mengenai Linux server. Untuk website dan tool yang saya buat ada di rozik.in dan tools ada di tools.rozik.in. Siapa tahu ingin mengakses dan mencoba. Sedangkan untuk alamat blog ada di blog.rozik.in. Kemudian profil GitHub saya ada di github.com/geronimo794. Oke, untuk perkenalan sepertinya cukup. Kemudian kita lanjut ke simulasi mengajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mensimulasikan tentang bagaimana menginstal Jenkins menggunakan Docker. Sebelum kita melakukan proses utama yaitu instalasi Jenkins pada Docker, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Jenkins. Jenkins sendiri adalah open source automation server. Jenkins memiliki banyak plugin untuk mensupport proses build, deploy, dan otomasi project apapun. Jadi secara umum aplikasi ini dapat membantu DevOps untuk melakukan otomatisasi proses build-nya dan deploy-nya. Kalau dulu mungkin kita manual untuk deploy dan build, kita harus copy paste melalui FTP. Tapi menggunakan Jenkins kita bisa membuat script otomatisasi kita dan bisa men-triggernya secara otomatis. Kemudian Docker. Docker ini adalah sebuah platform terbuka untuk developing, shipping, and running application. Dan juga Docker ini dapat membantu Anda untuk menseparasi atau memisahkan software dengan infrastruktur Anda. Artinya apa? Artinya dengan Docker, aplikasi Anda ini tidak langsung berjalan pada infrastruktur operating system secara langsung. Tapi kita perlu mendefinisikan infrastruktur kita menggunakan Docker sebagaimana kita mendefinisikan aplikasi kita di coding. Jadi seperti itu. Gambaran secara umum bagaimana menginstal Jenkins pada Docker adalah seperti ini. Jadi kita memiliki PC atau server atau laptop yang akan Anda gunakan. Kemudian kita akan menggunakan Docker. Dan pada Docker tersebut, kita akan menginstal Jenkins sebagai salah satu kontainer di dalamnya. Jadi nanti Jenkins tidak berjalan secara langsung pada server Anda, tapi dia akan di-isolate pada layer Docker. Nah, untuk tahap pertama kita akan membuat Docker Network, kemudian menginstal Docker Dyn container. Gambarannya seperti ini. Kita akan membuat network yang di dalamnya ada kontainer, yaitu kontainer Dyn. Kontainer Dyn ini adalah kepanjangannya Docker in Docker. Nah, ini yang akan digunakan sebagai salah satu engine yang digunakan oleh Jenkins dalam bekerja. Nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, untuk membuat network, kemudian menginstal Docker Dyn container, perintahnya cukup sederhana. Untuk membuat network, kita cukup menggunakan Docker Network create Jenkins. Ini jadi network kita bernama Jenkins. Kemudian untuk menginstal kontainer DIND atau Docker in Docker, kita akan membuat perintah seperti ini, docker run name. Ini adalah nama dari kontainer kita, Jenkins Docker. Jadi
ini adalah Docker yang akan digunakan oleh Jenkins kita nanti. RM remove artinya akan di remove ketika aplikasi selesai digunakan atau kontainer selesai digunakan. Detach artinya kita tidak perlu menunggu ketika kontainer sudah di run, jadi kita bisa melanjutkan perintah selanjutnya. Privilege untuk menambahkan hak akses khusus. Kemudian ada network, ini yang telah kita definisikan namanya. Terus network alias, jadi kontainer ini akan dapat dipanggil dengan nama ini pada network ini. Kita ada selipkan beberapa konfigurasi tambahan untuk TLS, terus volume binding, terus ada lagi yang terpenting di sini adalah publish. Publish ini akan mempublish port yang akan kita gunakan. Jadi pada sebelah kanan adalah port internal sebuah kontainer yang kita akan publish atau expose yang dapat diakses oleh kontainer lain di sini di sebelah kiri. Nah, Dockerdin adalah nama dari image kontainer kita. Dan ini adalah konfigurasi tambahan untuk storage drivernya. Nah, setelah kita berhasil membuat gambaran seperti ini, network Jenkins, kemudian Docker Container Din, langkah selanjutnya kita akan menambahkan kontainer Jenkins. Nah, nanti kontainer Jenkins akan mengakses kontainer DIND atau Docker in Docker seperti itu. Nah, untuk membuat kontainer Jenkins ini mungkin perintahnya agak panjang karena kita harus memodifikasi image atau kontainer Docker terlebih dahulu agar memiliki Docker Engine. Jadi dapat dilihat dari perintah di sini, kita menggunakan image atau landasan bisa dibilang landasan aplikasinya kita menggunakan Jenkins. Terus kita menggunakan user root, kita melakukan instalasi. Instalasi ini adalah script untuk instalasi Docker. Jadi fungsinya nanti image Jenkins Anda dapat mengakses Docker eksternal seperti itu. Terus di run ini artinya kita akan menambahkan plugin Blue Ocean. Setelah file Docker file kita jadi, kemudian kita akan bikin image dari Docker file tersebut. Nah, kita bikin image dengan menggunakan perintah docker build mainte tag atau namanya. Kita beri nama my Jenkins Blue Ocean dengan versinya. Titik ini artinya menandakan Docker file kita berada pada satu direktori yang sama dengan perintah kita. Setelah itu, kita tinggal menjalankan kontainer dari image yang kita buat. Kontainer dari image yang kita buat, kita kasih nama Jenkins Blue Ocean. Restart polisinya jika gagal berjalan kita akan melakukan restart. Detach ini artinya kita bisa melanjutkan perintah tanpa harus menunggu Dockernya selesai kita matikan. Nah, jangan lupa di sini ada juga namanya network Jenkins. Artinya kita akan menaruh kontainer tersebut dalam network yang sama dengan kontainer DIND. Kemudian kita definisikan Jenkins tersebut akan menggunakan Docker mana. Nah, di sini terdefinisikan bahwa Docker tersebut akan menggunakan Docker host TCP Docker 2376. Nah, kalau kita lihat di sini Docker ini adalah network alias dari Docker. Kemudian port 2376 adalah port yang dipublish oleh Dockerdin. Jadi Jenkins akan berkomunikasi dengan Jenkins Docker. Kemudian ada beberapa port lain yang akan kita publish. 8080 ini digunakan untuk kita mengakses Jenkins secara langsung pada browser kita. Port 50.000 ini adalah salah satu port yang digunakan oleh sistem Jenkins untuk saling berkomunikasi. Kemudian ada beberapa volume binding configuration di sini dan untuk sertifikatnya. Kemudian di sini ada juga kita memberi penamaan atau kita merujuk ke image yang kita telah build sebelumnya.
yaitu MyJenkins seperti ini, MyJenkins Blue Ocean dengan versi yang sama seperti ini. Jadi ketika image pada lokal repository ketemu, dia akan menjalankan image tersebut dan menjalankan sebagai kontainer yang berjalan. Jika semua proses sudah kita lakukan, Anda dapat melanjutkan proses instalasi menggunakan GUI dengan mengakses browser Anda di localhost 8080. Mungkin itu simulasi singkat mengajar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.